sebetulnya malah karakter ini adalah yang nomor satu ya. Nomor satu ini akan dilihat karakter. Apa yang bisa dilihat? Tentunya tadi dari sisi bisnisnya gitu ya, dari cara memperluas bisnisnya ya dengan cara yang etika bisnis yang baik, termasuk juga bisa menjaga kredibilitas apabila memiliki pinjaman di lembaga jasa keuangan formal. Nah, tentang pinjaman di lembaga jasa keuangan formal mungkin bisa lanjut slide-nya. Nah, ini ada yang disebut dengan sistem layanan informasi keuangan yang ada di OJK. Nah, ini Bapak Ibu, OJK telah membangun sistem gitu ya, yang sebelumnya ini ada di Bank Indonesia namanya BI Checking ya. Semenjak Januari 2018 dialihkan dari BI ya, BI Checking ke OJK namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan. Isinya adalah informasi gitu ya, debitur atau informasi pinjaman atau pembiayaan atau kredit Bapak Ibu semua di lembaga jasa keuangan formal gitu ya, baik itu di perbankan maupun non bank, dengan informasi yang disampaikan secara lengkap, mudah dan cepat. Nah, di sini dilihat Bapak Ibu semua di layar, intinya di situ ada data debitur ya, kemudian ada jumlah plafon pembiayaannya termasuk sisa hutangnya, dan juga yang paling penting adalah kolektibilitas. Kolektibilitas ini harus dijaga tetap lancar gitu ya. Nah, memang kondisi sekarang pandemi kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Banyak UMKM yang terdampak karena pandemi ini. Nah, berdasarkan itu OJK telah mengeluarkan peraturan OJK ya tentang countercyclical untuk penyebaran COVID-19 ini, yang khusus untuk UMKM itu diberikan relaksasi ya, sehingga bisa diberlakukan restrukturisasi kepada nasabah atau debitur yang terdampak pandemi tadi. Dan di dalam SLIK-nya pun dicatat bahwa dilakukan relaksasi atau restrukturisasi dengan catatan bahwa terkena dampak COVID-19 penyebarannya, bukan karena karakter yang buruk dari debitur tersebut. Nah, ini perlu dijaga oleh Bapak Ibu semua kalau kita punya pinjaman di lembaga jasa keuangan. Kemudian bisa lanjut lagi slide-nya, mengenal lembaga jasa keuangan. Nah, mungkin banyak sekali ya lembaga jasa keuangan formal yang diawasi oleh OJK, ada perbankan, ada pasar modal, ada lembaga keuangan non-bank. Tapi mungkin yang spesifik, yang match atau cocok untuk ibu-ibu semua, ibu-ibu jakpreneur, mungkin saya ambil 3 besar dari lembaga jasa keuangan yang banyak tadi. Itu ada perbankan, ada lembaga pembiayaan, dan fintech peer-to-peer lending atau bahasa kerennya pinjaman online ya. Nah, ini cukup banyak manfaatnya yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, bisa itu untuk simpanan ya, menyimpan dana, investasi gitu ya, termasuk juga untuk meminjam ya dengan beberapa fitur atau model pinjaman yang sesuai kriteria Bapak Ibu semua ya. Nah, ini mungkin nanti ada Bank DKI di sini ya, ada Mbak Tutut, ada juga Coinworks, ada Mas Rega, mungkin bisa nanti dijelaskan bagaimana mekanisme pengajuan kredit di lembaga jasa keuangan. Nah, ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan, ada modal kerja yang sifatnya untuk perputaran usaha gitu ya. Ada juga yang sifatnya untuk investasi yang digunakan untuk membeli barang-barang modal gitu ya, untuk berinvestasi misalkan untuk membangun gedung atau untuk kendaraan operasional yang sifatnya investasi. Dan juga ada pembiayaan konsumtif. Nah, ini mungkin yang paling cocok untuk Bapak Ibu semua adalah pinjaman yang sifatnya produktif gitu ya, untuk memperbesar atau rescale ya, memberikan skala usaha yang lebih besar lagi untuk ibu-ibu semua. Mungkin bisa next lagi, slide berikutnya. Nah, bagaimana upaya dalam mengembangkan UMKM? Nah, kami berkolaborasi ya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah membentuk ya berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, telah dibentuk tim percepatan akses keuangan daerah yang tujuannya untuk menghubungkan masyarakat kepada akses dari produk dan layanan lembaga jasa keuangan formal. Nah, intinya ada 3, Bapak Ibu semua, di dalam tim percepatan akses keuangan daerah, yang tadi di dalamnya ada Pemprov DKI Jakarta, ada OJK, kemudian juga ada Bank Indonesia, termasuk seluruh lembaga jasa keuangan yang terlibat. Di situ tujuannya yaitu pengembangan
Yang pertama pengembangan kapasitas pelaku usaha, yaitu dengan cara pelatihan, capacity building, baik secara virtual maupun tatap muka ya, yang kita lakukan. Kemudian juga yang kedua akses penjualan secara digital. Nah ini sedang dikembangkan melalui media sosial, e-commerce gitu ya, yang dikembangkan juga sebetulnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan yang ketiga yaitu business matching atau akses pembiayaan atau kredit yang bisa Bapak Ibu akses gitu ya ke lembaga jasa keuangan formal yang mungkin sudah ada juga yang sudah bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Bisa next lagi. Nah ini mungkin sudah ada linknya ya Bapak Ibu, apalagi sudah jadi anggota Jakpreneur itu bisa mengakses di jakpreneur.jakarta.go.id gitu ya, itu di menu akses keuangan itu sudah tertera ada 3 lembaga jasa keuangan yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta khusus untuk Jakpreneur. Di situ ada Bank DKI, ada Coinworks, ada Pegadaian yang mungkin nanti secara lengkap detail mekanisme pengajuannya bisa disampaikan oleh Bank DKI dengan Coinworks. Intinya ini sudah ada one stop service ya. Di situ ada e-library untuk edukasinya ya di website ini, kemudian juga ada pengajuan kredit secara online ya di website Jakpreneur ini. Kemudian next lagi lanjut. Nah, di samping lembaga jasa keuangan formal tadi ya yang diawasi oleh OJK, ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi atau pinjaman online tapi tidak memiliki izin. Kalau bahasa kitanya pinjaman online yang ilegal atau bodong. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, kalau ciri-ciri pinjaman online yang ilegal ya, ini pasti tidak punya izin yang pertama itu dari OJK. Kemudian penawarannya biasanya menggunakan SMS atau WA. Ya, kemudian juga dengan bunga denda yang tinggi ya mencapai 1-4% per hari. Kemudian juga biaya tambahannya cukup banyak gitu ya, biasanya ada sampai 40% dikenakan denda dari nilai pinjaman ya. Kemudian juga ada jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan gitu ya. Kemudian juga ini juga kadang-kadang muncul permintaan akses data pribadi seperti kontak, foto, ya, video, lokasi dan jumlah data pribadi lainnya digunakan untuk melakukan teror kepada peminjam yang gagal bayar. Nah, kemudian juga melakukan penagihan yang tidak beretika ya, seperti meneror, intimidasi, termasuk juga pelecehan. Kemudian juga tidak memiliki layanan pengaduan konsumen dan tidak memiliki identitas kantor yang jelas. Nah, bagaimana tipsnya terhindar dari pinjaman online yang ilegal ya? Tentunya ibu-ibu semua tidak mengklik tautan atau link ya atau menghubungi kontak yang ada pada SMS atau WA yang tidak jelas tadi ya. Kemudian juga jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS yang menawarkan pinjaman tanpa agunan. Nah, ini perlu dilihat dulu ya. Kemudian jika menerima SMS atau WA penawaran pinjol atau pinjaman online ilegal, segera langsung dihapus saja ya dan diblokir nomor tersebut. Kemudian cek legalitasnya paling penting. Cek legalitas perusahaan pinjol tadi ya, apakah ini legal atau ilegal. Kemudian pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. Ya, jangan menggunakan atau mencari pinjaman online baru untuk menutupi pinjaman sebelumnya, nanti akan menggulung akhirnya memberatkan ibu-ibu semua gitu ya. Nah, apabila memang ibu-ibu semua tidak yakin ini sebenarnya pinjaman online atau bukan, itu nanti bisa dicek nama perusahaannya melalui kontak center OJK ya di 157 atau menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp kontak center OJK di 081 157 157 157 atau ada juga email di konsumen@ojk.go.id gitu ya. Mungkin bisa next, lanjut ke slide berikutnya. Di sini untuk daftar investasi ilegal, pinjol ilegal itu bisa Bapak Ibu akses ya di sikapiuangmu.ojk.go.id atau menginstall aplikasi Sikapi Uangmu di Play Store atau Apple Store. Jadi kalau Ibu semua ada handphone ya, ada smartphone, bisa diinstal aplikasi Sikapi Uangmu OJK. Nanti muncul aplikasi yang Bapak Ibu bisa pasang di handphone semua, dan itu bisa langsung kapan saja kita cek kalau misalkan ada penawaran pinjol ilegal atau investasi yang tadi mengiming-imingi imbal hasil yang tinggi gitu ya.
Nah, kemudian juga OJK selalu memberikan siaran pers ya tiap bulan terkait dengan waspada investasi ilegal, pinjol ilegal, kemudian juga perusahaan pegadaian yang ilegal gitu ya, itu ada, kita selalu sampaikan beberapa listing perusahaan yang sudah mendapatkan terdaftar dan berizin di OJK. Di luar itu berarti yang ilegal. Nah, ini lanjut lagi di slide yang terakhir. Nah, di sini ada kontak center ya, ini bisa ibu-ibu ambil di foto atau nanti mungkin materinya bisa disampaikan oleh panitia ya. Silakan nanti menghubung kontak center OJK di 157 atau tadi ya WhatsApp 081 157 157 157. Slide terakhir mungkin. Nah, ini kami tanggal 2 Agustus sampai September ini kami ada kegiatan bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta yang namanya Jakpreneur Champion Bootcamp gitu ya, JCB ya. Ini bisa ibu-ibu semua daftar sampai dengan tanggal 28 Juli ini gitu ya, untuk bisa bergabung menjadi peserta ya, yang akan nanti di dalamnya ada beberapa materi dan toolkit yang ada di layar ibu semua ya, ada dari mulai mindset wirausaha, copywriting dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas usaha dari ibu-ibu jakpreneur semua. Nanti dari situ ada seleksi 50 terbaik yang akan mendapatkan masterclass dan mentoring secara one on one selama 2 minggu. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa join ya di Jakpreneur Champion Bootcamp. Dan nanti mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa ke kami gitu ya, dari OJK Regional 1 DKI Jakarta atau ke Dinas PPK UKM gitu ya untuk pendaftarannya. Mungkin itu saja dari saya tutup dengan pantun lagi ya sebelum ditutup. Naik delman pergi ke kota Jakarta, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Dibales sama Ibu Ros Rusnani. Pergi ke pasar membeli ketan. Ketan ditumbuk menjadi uli. Salam santun saya ucapkan kepada para narasumber yang selalu peduli. Yes, terima kasih. Cakep, Bu Ros, asik. Terima kasih. Selanjutnya saya, sebelum kita diskusi, teman-teman pertanyaan sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan fasilitator, tapi sebelum saya lempar ke para narasumber kita, saya mau panggil dulu Mas Hatma Suryo Haryo. Silahkan Mas Hatma. Ini menarik karena akan menjelaskan tentang aplikasi Apik dari Bank Indonesia ya Mas ya. Silahkan Mas Hatma. Terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia, Mbak Nita selaku moderator dan juga para narasumber, kawan-kawan yang saya hormati, wabil khusus hadirin ibu-ibu. Ini perempuan semua ya Mbak? Wah, sudah pas berarti saya. Hari ini sudah sisiran rapi, Mbak. Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Mohon izin untuk berbagi informasi tentang seputar akses permodalan yang selama ini pasti menjadi isu besar bagi usaha, khususnya UMKM. Silakan dimulai, Mbak Nita, presentasinya. Baik, jadi tema besarnya yang akan kami bawakan saat ini, ibu-ibu, ada dua, yaitu tentang literasi keuangan khusus yang permodalan, dan yang kedua adalah apa yang BI tawarkan untuk menjawab semua tantangan itu. Next slide. Nah, kurang lebih paparan kami akan seputar 4 hal ini. Next slide. Biasanya ketika pelaku usaha itu ingin memiliki permodalan, ada 3 tujuan yang secara umum akan ditemui. Pertama, biasanya cari uang untuk buka bisnis. Yang kedua, biar lancar operasionalnya ya, mau belanja bahan baku, mau bayar untuk pemasaran dan sebagainya bisa. Sedangkan yang ketiga, biasanya untuk meningkatkan kapasitas. Ketika ibu-ibu biasanya hanya dapat pesanan seminggu 100 kg, tiba-tiba ada permintaan tambahan naik 3 kali lipat. Tentu butuh modal kan untuk meningkatkan itu. Nah, sumber-sumbernya itu biasanya kalau kita nanya ke teman-teman kita sesama pelaku UMKM, itu ada yang dari dana pribadi. Wabil khusus kalau ini sini ibu biasanya dana suaminya biasanya. Kemudian ada juga dari keluarga, dari kawan,
Dan yang tadi menyambung dengan yang Pak Ahmad Zailani sampaikan dari lembaga khususnya, yang formal terutama. Nah, skema yang lazim kita temui ketika bicara permodalan untuk UMKM ada 3, Ibu-Ibu. Yang pertama investasi, biasanya teman nitip uang atau keluarga nitip uang untuk diputer, kemudian bagi hasil. Ada juga bentuknya utang tuh, minjem 10 juta, nanti dibalikin 10 jutanya. Ada yang pakai model bunga, ada yang pakai model bagi hasil. Dan yang terakhir yang paling senang ini yaitu hibah. Biasanya ketika menang lomba dapat hibah. Ini enak sekali, nggak ada beban gitu. Next slide. Mau next slide, Mbak Nita? Ya, sebenarnya kalau bicara permodalan untuk UMKM, itu ibu-ibu harus mengerti dulu tentang bagaimana pemilik modal itu bisa memandang proposal atau permintaan dari kita selaku pelaku usaha. Misalnya nih, ibu-ibu bisa lihat di layar tuh. Ketika ibu-ibu itu mencoba melobi presentasi di depan pemilik modal, rata-rata mereka akan berpikir misalnya, ini si ibu ini punya modal berapa sebenarnya? Laba per bulan berapa? Kapan ini balik modal kalau saya pinjemi atau kalau saya beri investasi? Nanti kalau gagal bayar utang gimana nih? Ada agunannya enggak ya? Kira-kira usaha si ibu ini berdaya saing atau tidak? Atau jangan-jangan dia cuma iseng-iseng aja ikutan teman-temannya begitu. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang lazim kita semua jumpai ketika bertemu dengan pemilik modal. Apapun itu, entah itu formal maupun non-formal. Next slide, please. Kemudian tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Ahmad Zailani tentang prinsip ketika pemilik modal itu menilai proposal atau permintaan permodalan dari ibu-ibu. Di sini kita bisa lihat ada 5C. 5C itu yang pertama karakter. Tadi sudah disampaikan kan, karakter pribadi kita terutama ketika berbisnis. Pernah nipu atau enggak, kemudian kalau bisnis ini jujur atau sering bohong dan sebagainya. Selain itu juga kondisi bisnisnya bagaimana begitu. Kita ambil contoh kalau ada seorang ibu-ibu di sini, anggota Jackpreneur, misalnya jualan harimau Sumatera hidup gitu. Tentu secara kondisi ini bisnis yang sangat tidak menguntungkan karena tinggal nunggu sialnya aja ketangkap polisi gitu. Ini hewan langka diperjualbelikan misalnya aja ya. Artinya kondisi itu di mana sektor ekonomi si pelaku usaha ini berada. Itu juga akan dilihat oleh pemilik modal. Yang ketiga, bagaimana sih kapasitas dari usaha ini? Maksudnya kapasitas itu bagaimana handalnya Anda ketika mengelola usaha. Misalnya, apakah Anda itu pandai mengelola keuangan, sering mencatat, atau Anda urus semua sendiri, dan seterusnya. Juga terkait permodalan yang sudah dimiliki. Apakah usaha yang ibu-ibu bikin ini ada modalnya enggak nih? Jangan-jangan cuman apa nama doang gitu. Kemudian yang terakhir, biasanya ini yang cukup bikin deg-degan yaitu tentang agunan atau kolateral. Biasanya ketika skema yang kita pilih skema hutang, rata-rata pemilik modal akan minta agunan, jaminan lah ya. Seandainya nanti gagal bayar, gimana nih? Gimana caranya Anda kembaliin uang saya, misalnya begitu. Nah, 5C kredit ini harus ibu-ibu sekalian pahami ketika hendak maju ke pemilik modal. Next slide, please. Ini dia yang selama ini kita semua temui. Di sisi UMKM itu kesadaran mencatat keuangan itu masih sangat rendah. Sehingga tadi dari 5C kredit tadi, hampir semua itu sebenarnya bisa diukur lewat laporan keuangan, Bapak Ibu. Rata-rata terkait dengan capacity, terkait dengan capital, itu tergambar dalam laporan keuangan. Nah, ketika UMKM itu malas atau tidak tahu atau belum sempat untuk melakukan pencatatan keuangan, dampaknya adalah dia tidak bisa meyakinkan dari pemilik modal tadi untuk bisa memodali atau menerima proposalnya. Misalnya dia nggak bisa misah keuangan pribadi dan keuangan usaha, kemudian dia tidak tahu untung atau enggak, dia nggak tahu HPP yang berapa dalam sebuah produk. Itu semua akan ditangkap oleh pemilik modal sebagai sebuah kekurangan gitu. Nah, di sisi pemilik modal atau lembaga jasa keuangan misalnya, tentu mereka ingin tahu 5C kredit tadi, dan itu akan sulit didapat kalau kita tidak bisa menyajikan laporan keuangan atau catatan keuangan yang baik. Dampaknya apa? Ya akhirnya penyaluran kredit sulit, karena mau mengukur 5C tadi sulit juga. Wah, nggak ada laporannya nih, gimana saya tahu tentang kapasitas dia, tentang kolateral dia, dan sebagainya. Next slide, Mbak Nita, tolong.
Oke, jadi saya harap ibu-ibu semua sadar bahwa penting sekali untuk mencatat keuangan. Ibu-ibu bisa tahu posisi keuangan ibu, ada duit atau enggak, punya piutang atau tidak, bahan baku yang dibeli kemarin dari supplier sudah dibayar atau belum. Bahkan bisa tahu dari satu item produk itu untung atau tidak begitu. Kemudian laporan keuangan ini atau catatan keuangan ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pemilik modal tadi, yang 5C kredit tadi. Tentu ketika kita berikan catatan keuangan, tentu pemilik modal akan lebih mudah menilai kelayakan kita dalam menerima permodalan. Gitu. Next slide, please. Nah, ini adalah minimal nih. Semoga ibu-ibu semua di sini sudah pernah menjalani dari 3 macam catatan keuangan. Rata-rata UMKM yang sudah cukup rapi manajemen usahanya memiliki 3 laporan keuangan ini. Ada arus kas, dan neraca, dan laba rugi. Rata-rata bahkan pemilik warung kelontong di pinggir jalan pun sudah melakukan yang pertama, yaitu arus kas. Uang keluar, uang masuk, semua dicatat. Rata-rata sudah. Ini tinggal naik kelas sedikit, yaitu neraca dan laba rugi. Bagi ibu-ibu yang belum familiar, pasti mumet nih, wah gimana cara bikinnya ya Mas ya, kan saya belum pernah belajar akuntansi dan seterusnya. Mari kita lihat, lanjut Mbak, next slide. Kita selaku pelaku usaha, khususnya UMKM itu punya 3 pilihan. Gitu. Yang pertama adalah membayar pegawai keuangan atau membeli jasa konsultan atau freelance. Ini lazim kita temui hari ini. Ada beberapa platform digital yang menyediakan, yang mempertemukan antara para freelancer dengan kita, para pelaku usaha. Ini tentu bagi ibu-ibu yang memiliki kecukupan dana, tentu ini pilihan yang menarik ya, tinggal bayar orang, beres gitu. Pilihan kedua ini yang agak jelimet dan mumet begitu. Kenapa? Karena harus belajar sendiri dan praktik. Bayangkan, kita harus belajar rumus-rumus. Apa itu BEP, apa itu payback period, rumusnya bagaimana, ini kali ini berapa, ruwet. Tapi manfaatnya adalah kalau menguasai, top. Gitu. Dan yang ketiga, ini yang sangat kami rekomendasikan, yaitu memakai software pencatatan keuangan. Ini yang kami rekomendasikan, karena ibu-ibu tidak perlu lagi belajar rumus, menghafal rumus, tidak perlu lagi pegang kalkulator, cukup input, seperti halnya kita daftar seminar gitu ya, nama, nomor telepon, kayak gitu, input aja, nanti biarkan software itu yang menghitung dan menyajikannya. Next slide, please. Nah, BI sudah sejak lama menghadirkan solusi kepada pelaku UMKM melalui sebuah produk yang bernama SIAPIK, Sistem Informasi Pencatatan Keuangan gitu. SIAPIK ini punya banyak manfaat dan keunggulan yang nanti akan kita sajikan bersama. Next slide, please. SIAPIK ini itu tadi memudahkan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Tinggal input, tinggal pencet-pencet, lalu muncullah laporan keuangan, muncullah informasi yang dibutuhkan, laba atau rugi, posisi utang kita gimana, kemudian kita ini modalnya ada berapa hari ini, semua akan bisa ketahui. Bahkan SIAPIK ini karena dikembangkan terus-menerus oleh BI, sudah masuk ke berbagai sektor. Artinya bagi Anda yang punya usaha di bidang jasa, bisa pakai ini. Di bidang perikanan pun bisa, di bidang peternakan pun bisa begitu. Bahkan sekarang sudah ada 2 macam ya. Yang pertama yang sangat populer yaitu di Android application, tinggal dicari aja di Google Play Store. Kemudian yang kedua adalah di website. Keduanya ini punya keunggulan masing-masing. Kalau di website itu bisa langsung disimpan di cloud, di server gitu. Sedangkan yang di Android application rata-rata para penggunanya itu lebih senang untuk membackup di handphone masing-masing gitu. Lanjut. Nah, kita lihat nih, kenapa si SIAPIK ini dipromosikan nih? Pertama, dia standar. Dia mengacu kepada standar yang BI bersama dengan IAI garap bersama-sama, yaitu ada semacam standar-standar yang diakui oleh berbagai pihak gitu. Jadi kalau pakai ini tidak usah bingung, bisa nggak nih masuk ke bank? Bisa nggak ini saya maju ke keluarga saya, ke kawan saya? Insya Allah semua bisa karena sudah standar. Lanjut, next slide. Selain standar, ia juga mudah. Gratis pula. Nah, ini penting sekali karena ada juga beberapa layanan serupa tetapi harus berbayar. SIAPIK ini gratis, ibu-ibu sekalian. Bahkan di sini
saking mudahnya tadi yang saya bilang, asal Ibu ngerti aja apa yang diinput. Jangan sampai nomor KTP diinput di penjualan. Itu kan balik-balik ya. Yang penting ngerti aja apa diinput, bagaimana caranya. Sisanya serahkan kepada software ini. Lanjut. Kemudian aman. Karena tadi dia punya fitur backup dan restore. Jadi seandainya ibu-ibu ganti handphone atau mungkin diinstal ulang, si Apik ini tinggal diinstal ulang lagi, kemudian di restore alias dipulihkan data-datanya dari file yang ibu simpan. Bahkan ketika nanti ibu-ibu memilih untuk menggunakannya di website, sudah otomatis tersimpan di cloud, di server, begitu. Lanjut, next slide. Dan sederhana. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini yang paling dibutuhkan oleh UMKM, khususnya kita yang masih awal-awal berbisnis. Ini sangat-sangat penting karena kesederhanaan itu adalah puncak dari ilmu pengetahuan, kata Einstein begitu. Artinya bahwa software ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya benar-benar sederhana. Apa yang ditampilkan sederhana, mudah dimengerti, dan diterima oleh semua pihak. Lanjut. Dan ini handal. Jangan tanyakan lagi bagaimana BI bersama para pihak mengembangkan aplikasi ini. Bahkan outputnya dari laporan keuangan yang nanti ibu-ibu miliki itu bisa punya berbagai tampilan tuh. Mau tampilannya grafik bisa, PDF bisa, Excel bisa, nanti diotak-atik di komputer juga bisa. Sangat-sangat menyenangkan buat kita para pelaku UMKM. Lanjut. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Ini dia. Langkah pertama tentu kalau ibu-ibu ingin memakainya di handphone, tentu harus lari ke Google Play Store. Install dulu di handphone. Kemudian setelah itu registrasi dahulu, gratis semuanya. Kemudian mulai di input transaksinya. Nanti hasilnya bisa ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, arus kas, dan sebagainya. Bahkan bisa di print juga loh, menjadi print hard copy untuk kita berikan kepada pihak yang menurut kita layak untuk membacanya. Dan si API ini sendiri tentu barangkali ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini akan bertanya-tanya gimana caranya nanti ya Mas, saya harus nanya ke siapa, harus lihat bagaimana. Kebetulan nih di acara ini itu ada booth virtual. Alhamdulillah BI mendapatkan slot di sana. Ibu-ibu bisa tinggal berkunjung ke booth virtual kami. Di sana sudah ada beberapa video tutorial. Bahkan seandainya kesulitan untuk mengaksesnya, ibu-ibu bisa juga melihat di YouTube. Banyak tuh orang-orang yang sudah mereview tentang si Apik ini. Di sana ada tutorialnya, ada suka dukanya, banyak sukanya sih, daripada dukanya sih. Tapi di sana ibu-ibu bisa mengerti tentang bagaimana manfaatan si Apik ini. Lanjut. Nah, ini juga cukup membanggakan ya Bapak Ibu sekalian. Si Apik ini sejak 2017 sampai tahun ini mempunyai performa yang cukup memuaskan. Kita bisa lihat di akhir-akhir ini, di tahun 2019-2020 sendiri, sudah ada 18,3 miliar yang disalurkan kepada UMKM yang sudah menggunakan si Apik ini. Kita lihat trennya meningkat. Nah, kami berharap software ini bisa menjadi solusi bagi persoalan permodalan ibu-ibu sekalian. Lanjut, slide. Baik, Mbak Nita, ibu-ibu sekalian, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuka mata dan hati kita tentang seperti apa permodalan. Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit sih, asal tadi semua harapan dari 5C itu bisa kita penuhi. Dan kami dari BI bersama stakeholders, dinas, suku dinas, dan sebagainya di DKI Jakarta, mendorong UMKM di DKI ini untuk bisa mengatasi permasalahan permodalan ini. Apalagi sekarang sudah ada software seperti ini yang gratis, sudah banyak tutorialnya, dan bahkan saya dengar dinas sendiri sudah beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan untuk membantu supaya UMKM bisa menggunakan si Apik ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hatma. Boleh bergabung bersama kita juga Mas Ahmad Zailani. Jadi kita bertiga nih ada di layar. Supaya saya nggak kelihatan mukanya gede banget sendirian. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya mau rangkum saja karena 3 pertanyaan ini menyangkut BI checking. Dari Ibu Safitri Gets Coffee, kemudian Ibu Sukriyah, dan juga Ibu Adetri. Tiga-tiganya bertanya, Bang, BI checkingnya masih jelek. Gimana caranya untuk memperbaiki BI checking supaya dapat permodalan usaha? Karena saat ini sangat membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dan untuk modal usaha.
Kira-kira seperti itu. Dari dari Ibu Adetri misalkan yang minjem adalah teman, tapi pakai nama saya. Akibatnya saya yang kemudian terhambat tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank. Boleh dibantu untuk menjawab ini Mas Hatma atau Mas Ahmad Jelani yang bisa menjawab ini, BI Checking. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Anita. Jadi gini, ibu-ibu semua, ya perlu kami sampaikan. Tadi sebenarnya sih sudah disampaikan oleh kami ya di sesi penyampaian materi. Jadi BI Checking itu sudah berubah nama, ya namanya jadi SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan di OJK. Nah, memang untuk kita sebagai nasabah atau debitur yang punya pinjaman di lembaga keuangan yang formal, sekali lagi yang formal itu akan tercatat di SLIK gitu ya, Sistem Layanan Informasi tersebut. Nah, bagaimana tadi caranya supaya tadi blacklistnya yang ada di SLIK misalkan pernah tercatat macet atau bermasalah atau menunggak itu bisa hilang, ya tentunya ya kita sebagai pemilik atau yang meminjam ya harus selesaikan dulu ya. Kreditnya kita buat lancar dulu, kita bayar dulu ya tunggakan-tunggakannya, dan memang di dalam SLIK tersebut akan tercatat histori atau sejarah ibu-ibu semua membayar gitu ya tiap bulan, itu akan tercatat sampai dengan 24 bulan ke depan. Nah, jadi ini perlu sekali harus hati-hati pada ibu-ibu semua kalau pinjam di lembaga jasa keuangan formal ini harus dijaga ya. Jangan sampai ada permasalahan atau ada tunggakan-tunggakan. Namun bagaimana kalau ternyata tadi mulai bermasalah usaha kita, apalagi pandemi seperti ini, saya yakin pasti banyak ibu-ibu UMKM Jakpreneur yang terdampak kan begitu. Nah, saran kami ibu-ibu semua bisa konsultasi langsung dengan lembaga keuangannya. Ya bisa itu misalkan dengan perbankan atau lembaga pembiayaan, sampaikan keluhan, sampaikan informasi kalau ibu-ibu semua sedang terkena dampak misalkan karena penyebaran COVID-19 ini, karena pandemi, atau dengan dampak bisnis yang lain yang sifatnya tadi bisnis ya, bukan karena karakter. Sampaikan dengan terbuka ya, dengan jujur kepada lembaga keuangan, pastinya nanti akan diberikan solusi. Apalagi juga OJK tadi sudah kami sampaikan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi ya dalam bentuk restrukturisasi kepada UMKM, gitu disebutkan kepada UMKM baik di perbankan dan juga di lembaga keuangan non-bank ya, bisa diberikan restrukturisasi misalkan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, pengurangan tingkat suku bunga atau pengurangan denda, penalti gitu ya, yang nanti sekiranya bisa membantu ibu-ibu semua. Jangan tunggu sampai macet baru gundah gulana gitu ya. Jadi mulai misalkan kalau sudah mulai terasa kurang nyaman, bisnisnya ada masalah, segera konsultasikan dengan lembaga jasa keuangan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pinjam nama ya tadi ya, maksudnya ibunya tadi digunakan namanya oleh orang lain ya atau oleh saudaranya untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Nah, ini perlu hati-hati ya, walaupun itu saudara kita ya atau saudara dekat kita, siapapun lah istilahnya gitu ya yang mengajukan kredit ya, otomatis kalau kita menggunakan nama kita gitu yang akan tercatat di lembaga jasa keuangan formal gitu ya, pasti akan nama kita gitu ya, subjek pembiayaannya, subjek kreditnya akan kita. Apapun yang terjadi akan jadi nama baik kita yang dipertaruhkan. Jadi saran kami ya kalau bisa dihindari ya seperti itu ya gitu. Jadi karena ini akan susah sekali untuk kedepannya Bapak Ibu ibu-ibu semua untuk melakukan pinjaman di lembaga jasa keuangan gitu ya. Nah kalau sudah terjadi seperti itu ya sampaikan tadi ke lembaga jasa keuangannya gitu ya, bahwa ini seperti itu. Nanti akan kembali ke kebijakan dari lembaga jasa keuangan itu, apakah nanti akan dilakukan treatment khusus ya, seperti misalkan untuk dirubah atau namanya dikembalikan atau apa. Yang jelas tadi kita di awal jangan sampai kita memberikan nama kita ya sebagai subjek penjamin dan sebagainya tanpa kita sendiri belum yakin kepada orang yang kita pinjamkan namanya itu. Kalau bisa janganlah seperti itu, dihindari gitu ya untuk meminjam nama gitu, karena akan merepotkan ibu-ibu sendiri nanti untuk meminjam ke lembaga jasa keuangan. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Anita.
Terima kasih Mas Ahmad Zailani. Barangkali Mas Hatma punya tanggapan atau mau menambahi, silahkan Mas. Terima kasih Mbak. Kebetulan memang sistem checking seperti itu sudah berpindah ya. Artinya saya sendiri di BI belum pernah menemui untuk mengurus kasus seperti ini. Jadi apa yang Pak Ahmad Zailani sampaikan itu sudah sangat komprehensif sekali. Oke. Terima kasih. Saya mau tanya ke Mas Ahmad, untuk relaksasi ini sampai kapan ya Mas ya? Terus kemudian, ini kan tadi bergantung kepada kebijaksanaan dari lembaga penyedia keuangan ya. Tapi kira-kira persyaratan yang perlu disiapkan, standarnya seperti apa kalau kita mau mengajukan relaksasi, paling tidak ada perpanjangan jangka waktu untuk cicilan kah, kemudian pengurangan denda atau penalti, itu gimana Mas? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi kebijakan relaksasinya ini khusus untuk pandemi ini ya, itu diperpanjang sebelumnya di Maret 2021, kemudian diperpanjang di Maret 2022. Nah, ini bisa kita ajukan, atau ibu-ibu semua yang tadi yang UMKM yang terdampak, silakan diajukan ke lembaga keuangan formal tadi. Memang persyaratannya sih tidak rumit ya, gitu ya, hanya menyampaikan sedetail-detailnya permasalahan ibu-ibu semua yang terkena dampak pandemi, gitu ya, sampaikan dengan jelas, gitu ya, kemudian didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa usahanya terdampak, gitu ya, dan juga jangan lupa sampaikan berapa kemampuannya dengan dokumen-dokumen bukti, misalkan untuk rekening koran dan lain sebagainya, gitu ya, supaya lembaga keuangan ini yakin bahwa ibu-ibu terdampak gitu ya, betul, bukan karena tidak mau membayar gitu, bukan tadi karena karakter, tapi memang karena kondisi pandemi seperti ini gitu yang menyebabkan usaha ibu-ibu semua terdampak sehingga bermasalah untuk pembayaran ke lembaga keuangannya. Sampaikan misalkan catatan keuangannya, tadi mungkin bisa dibantu dengan pencatatannya melalui si Apik gitu ya, atau melalui rekening korannya disampaikan bahwa ini ada penurunan penjualan gitu ya, termasuk juga ada biaya-biaya yang rutin yang harus dikeluarkan sehingga ada pengurangan terhadap laba usaha yang tadi notabene akan dipergunakan untuk membayar pinjaman atau cicilan ke lembaga keuangan sedetail-detailnya, termasuk foto usaha dan lain sebagainya. Nah, untuk secara teknisnya nanti mungkin setiap lembaga keuangan biasanya sudah menyediakan informasi ya di websitenya biasanya gitu ya, untuk mengajukan relaksasi berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Silakan nanti berkonsultasi langsung dengan lembaga keuangan di mana ibu-ibu sudah melakukan pinjaman atau kredit. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Anita. Terima kasih Mas Ahmad. Ada pertanyaan untuk Mas Hatma dari Ibu Dita Juliana. Tapi rasanya tidak perlu dijawab sekarang. Sekarang pertanyaannya teknis sekali, tapi bisa ditanya di booth. Pak, saya mau tanya karena saya sudah mendownload Apik, tapi tidak bisa login karena passwordnya tidak bisa diterima sistem, katanya. Mohon bantuan. Kalau mau dijawab singkat, boleh Mas Hatma. Tapi kalau nanti detail sekali, boleh mengunjungi booth-nya BI ya. Silahkan Mas Hatma. Betul sekali Mbak Nita. Di booth BI, booth virtual, itu ada tutorial. Saya sarankan siapapun dari kita bisa mengikuti dari A sampai Z. Nanti akan ketahuan di mana salahnya. Oke. Dibantu ya nanti untuk aplikasi Apiknya ya di booth ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas. Mas Atma dan juga Mas Ahmad, Mas Ahmad Zailani, karena kita akan beralih ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak, tapi tetaplah bersama kami sampai acara ini berakhir. Saya akan bergeser ke tema berikutnya, ke sesi berikutnya dengan pertanyaan dari Ibu Ros Rustani yang bertanya, adakah solusi bagi para pelaku UMKM untuk permodalan tanpa harus mengambil kredit pada bank dan yang sebenarnya sangat dibutuhkan gitu. Nah, ini kita langsung pada sesi kita yang berikutnya karena kita akan ketemu dengan lembaga pembiayaan lainnya seperti Coinworks ini. Nah, ini adalah jenis-jenis pembiayaan lainnya, ada non-bank, biasanya adalah koperasi, kemudian pasar modal atau asuransi, ada peer-to-peer lending atau fintech. Ini selain dari perbankan, tapi nanti banknya juga akan kita panggil karena saya sudah kedatangan Mbak Tutut. Saya mau manggil dulu Mas Rega Andra dari Coinworks untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Ros bahwa ada alternatif lain selain perbankan, yaitu lembaga seperti Coinworks. Silahkan Mas Rega Andra. Ya, terima kasih Mbak Nita. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya, Mbak Nita, teman-teman semua, Bapak Ibu para narasumber juga, kemudian teman-teman Jakpreneur, Prospera, dan Pemprov DKI tentunya. Mungkin saya boleh langsung masuk aja ke presentasinya. Jadi mungkin di sini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena sebetulnya tadi sudah cukup banyak dijelaskan juga oleh Pak Zailani, kemudian juga dari Pak Hilman juga sudah menjelaskan juga bagaimana sebetulnya tips and trick apa saja yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita sebagai pelaku usaha ketika kita mau mengajukan permodalan baik ke lembaga kepada lembaga jasa keuangan seperti itu. Mungkin boleh di slide-nya dipaparkan. Terima kasih. Oke, boleh di next saja. Boleh di. Oke. Nah, ini singkat saja. Memang sebetulnya tentu kita tahu teman-teman semua bahwa apa yang menjadi kontribusi teman-teman kepada negara itu sungguhlah luar biasa besarnya. Di tahun di beberapa tahun sebelumnya PDB nasional Indonesia saja naik sampai 61%. Kemudian juga perkembangannya juga sangat-sangat luar biasa, yang mana setiap tahunnya itu ada pertumbuhan hingga 80%. Tetapi sayangnya memang ada permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman para pelaku UKM. Yang pertama adalah 70% memang teman-teman terbatas dengan adanya modal permodalan untuk UMKM-nya. Kemudian juga yang salah satu dan lainnya adalah 85% untuk skill gap-nya itu sendiri. Nah, skill gap-nya memang saat ini sangatlah beragam bahwa bagaimana teman-teman mampu memasarkan usahanya teman-teman, kemudian juga bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan platform-platform digital seperti e-commerce, media sosial untuk dapat memaksimalkan usahanya teman-teman juga. Nah, disitulah kadang-kadang masih ada sedikit kekurangan kita untuk bagaimana caranya kita bisa belajar lebih dalam lagi atas dari skill-skill yang memang dibutuhkan tersebut seperti itu. Boleh di next. Nah, memang masalah yang sering yang dihadapi khususnya teman-teman UMKM itu memang ada 4. Yang pertama tadi mungkin sudah sedikit saya jelaskan bagaimana memang dari skill gap itu memang tidak cukup tinggi juga seperti itu. Kemudian juga tidak memaksimalkan teknologi. Yang kedua adalah tidak memaksimalkan online marketing. Kemudian juga merasa usaha yang sudah dijalankan selama ini mungkin sudah cukup dan sudah aman, dan terakhir adalah terbatasnya akses permodalan itu sendiri. Nah, dari keempat permasalahan yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadar, oh ternyata masalah kita ada di antara dari keempat ini ya. Mungkin kita dengan yang sudah terbiasa dengan jualan yang konvensional, namun sekarang kita dihadapi masa pandemi yang mau tidak mau semuanya harus berubah secara instan, yang mungkin tadi kita jualan secara fisik atau offline, kemudian bagaimana caranya kita harus berpikir, oh dengan adanya PPKM darurat dan segala macamnya, kita diharuskan untuk bisa menjualan secara online, yang kemudian pada akhirnya kita harus memanfaatkan bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat bagi usahanya kita sendiri juga. Dan kemudian juga dari sisi online marketing, dulu mungkin kita berjualan bisa mungkin dari mulut ke mulut, atau mungkin ya kita menunggu aja nih sampai ada nanti pembeli atau customer-nya kita datang. Tapi sekarang zaman sudah berubah, bagaimana caranya kita bisa meng-attract atau mungkin bisa menarik para pembeli atau orang-orang yang ternyata butuh dari produk yang mau kita jual, nggak cuma di daerah di sekitarnya kita aja, tapi mungkin bisa di luar daerah atau mungkin di daerah-daerah yang mungkin selama ini bukan menjadi sasaran dari kita mau berjualan seperti itu. Dan juga bagaimana caranya kadang-kadang kita selalu punya mindset yang penting udah jalan aja deh usahanya, enggak dipikirkan apakah kita mau membesarkan usahanya atau bagaimana sih sebenarnya usahanya ini menguntungkan atau enggak sih. Kadang-kadang kita ngerasa aman-aman aja, tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, kalau kita coba pilah-pilah secara mendalam, oh ternyata sebenarnya apa yang kita usahakan dan apa yang kita dapat ternyata mungkin tidak sebanding dengan hal tersebut. Sebenarnya seperti itu. Dan juga yang terakhir tentu terbatasnya akses pemodalan. Bagaimana caranya kalau kita mau masuk atau mau membesarkan usahanya kita, kalau misalkan memang kita tidak ada amunisi untuk bagaimana caranya kita bisa membesarkan usahanya kita seperti itu. Nah, mungkin boleh di next. Oke. Nah, tadi kalau misalkan saya boleh membahas secara mendalam bagaimana sebetulnya permasalahan permodalan ini bisa kita coba hadapi. Yang pertama tentu banyak sekali cara-caranya. Tetapi
Yang saya pikir adalah bagaimana sebuah akses permodalan itu bisa menjadi solusinya kita untuk usaha apa yang sedang kita jalankan sekarang ini. Dengan apa? Dengan permodalan saya rasa, dan mungkin teman-teman semua para pelaku UMKM tentu bisa mengekspansi bisnisnya seperti itu. Jadi dengan modal yang sudah kita punya, oh ternyata kita bisa membesarkan usahanya kita. Nggak cuman membesarkan itu, nggak cuman kita membeli stok barang yang lebih banyak aja, tetapi bagaimana kita bisa melihat hal-hal apa aja sih yang paling produktif. Oh contohnya mungkin kalau dulu saya produksi makanannya sehari cuma 50 sanggupnya. Mungkin kalau misalkan dengan ada permodalan, kita bisa beli bisa meng-hire mungkin karyawan yang lebih banyak lagi, atau bisa membeli mesin untuk kita bisa memproduksi makanan lebih banyak lagi. Mungkin sekarang produksi makanan kita bisa sampai 100 sebenarnya, seperti itu. Nah, disitulah ekspansi bisnis, tidak terbatas dari kita harus membeli stok, tidak terbatas kita bisa membuka outlet kedua atau selanjutnya, tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa ekspansi ini bisa membuat usaha kita jauh lebih produktif lagi. Dalam kata lain, tidak hanya produktif, tetapi bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi, seperti itu. Nah, di poin kedua pun juga sama, berinvestasi pada peralatan. Karena apa? Karena tentu ketika kita bisa mampu meningkatkan tingkat produktivitas kita dalam usaha yang kita punya ini, secara tidak langsung itu akan berdampak pada bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar lagi, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita nih selalu berkutat dengan bagaimana sih kita arus kasnya kita ini harus benar, seperti itu. Contohnya nih, saya mungkin jualan makanan, minuman, sehari pendapatannya saya mungkin sekitar 500.000, tetapi ketika saya di malam hari sudah tutup toko, mungkin jam 5 sore atau jam 6 setelah maghrib, 500.000-nya, aduh saya lapar nih, atau mungkin ada anak saya contohnya harus beli susu, udah deh pakai uang pendapatan dulu di hari itu, mungkin yang tadinya 500.000 ambil dulu deh 200.000. Nah, secara tanpa kita sadar, kita sebenarnya sudah mengganggu tuh arus kas atau cash flow yang usaha kita punya. Makanya kenapa itu sangat penting bahwa kita harus bisa memisahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu semua ini sudah bisa memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha, itu sangat bagus. Tapi bagaimana kalau misalkan saya belum memisahkan dua rekening tersebut? Kami tentu dari teman-teman lembaga jasa keuangan mengharapkan ketika Bapak Ibu mampu memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usaha, itu setidaknya tidak hanya membantu Bapak Ibu untuk bisa memonitor berapa aja sih pemasukan dan pengeluarannya, tetapi juga dapat membantu kami untuk kita bisa melihat seberapa besar sih usaha yang Bapak Ibu punya dan seberapa besar kita bisa memberikan bantuan permodalan untuk usaha Bapak Ibu yang sedang dijalankan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa meningkatkan skill atau jumlah pegawai. Ini sama dengan poin-poin sebelumnya, bagaimana ketika kita bisa meningkatkan skill atau jumlah pegawai, tentu itu akan berdampak juga pada peningkatan produktivitas dari usaha kita itu sendiri. Dan juga poin yang terakhir adalah bagaimana juga kita bisa mampu menstok barang tersedia. Contohnya, kalau misalkan saya jualan baju muslim ketika menjelang Ramadan. Tentu biasanya kalau kita belum masuk bulan Ramadan, udah deh saya mungkin stoknya hanya 100 pieces saja. Tapi kalau kita sudah menjelang Ramadan, pastikan tentu demand-nya akan semakin tinggi. Terlepas dari kita tidak membahas dari sisi apakah kondisinya sekarang lagi pandemi atau tidak, tetapi secara logika adalah dalam situasi-situasi tertentu, tentu kita bisa memprediksi, oh ternyata setiap bulan ini atau setiap ada rangkaian kegiatan ini, kebutuhan dari produk yang saya jual ini semakin meningkat ya. Oh, alangkah baiknya sebelum saya masuk ke kondisi tersebut, saya mampu menstok barang yang jauh lebih banyak lagi untuk bisa memaksimalkan dari usaha yang saya jual ini, sebenarnya seperti itu. Boleh di next. Nah, ini nih yang mungkin menjadi kebiasaan buruk yang harus kita hindari sebagai pelaku usaha. Kadang-kadang memang kita sering banget nggak sadar, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini mungkin menurut kita sah-sah saja dan baik-baik saja, tetapi itu sebetulnya secara tidak langsung memberikan dampak negatif juga terhadap terhadap usahanya kita juga, seperti itu. Nah, yang pertama adalah tidak memiliki perencanaan. Nah, ketika kita tidak memiliki perencanaan, tentu Bapak Ibu semua akan bingung. Oke nih, contohnya saya dapat modal 50 juta. Ini saya harus apakan?
Kalau misalkan kita tidak ada perencanaan, ayo udah deh lumayan buat beli motor dulu atau mungkin buat bayar cicilan beli TV. Nah, itu kan sebetulnya itu hal-hal yang kayak gitu yang harus kita hindari. Karena pada akhirnya itu akan menjadi konsumtif bukan produktif. Tadi Pak Zailani juga sudah menjelaskan bahwa ketika kita mau meminjam permodalan kepada lembaga jasa keuangan, pastikan bahwa uang yang ingin kita pinjam itu dapat menghasilkan sebuah hal yang produktif. Seperti itu. Makanya lah kenapa penting memiliki perencanaan untuk kita bisa mengetahui, oh saya dapat pinjaman udah 50 juta, berarti 20 juta saya untuk renovasi outlet saya, kemudian 10 jutanya lagi untuk saya persiapan membeli stok barangnya saya, dan kemudian 20 jutanya lagi untuk saya beli mesin supaya produktivitas usaha saya, outputnya bisa lebih meningkat lagi, sebenarnya seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah selalu memenuhi keinginan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan seperti itu. Pasti beda-bedanya tipis banget. Aduh nih saya ingin atau saya lagi butuh ya kayak gitu. Kadang-kadang kita cuma ngeliat aja akhirnya jadi nafsu. Ya udah deh beli dulu aja atau kita gunain dulu aja. Tapi kita tanpa berpikir ini butuh nggak ya sekarang atau butuhnya sebenarnya nanti. Nah, disitulah sebenarnya kita perlu melihat bagaimana sih prioritasnya kita dalam usahanya kita sendiri. Apakah itu menjadi sebuah kebutuhan yang kita yang memang urgent banget, yang memang itu dibutuhkan dalam waktu yang secepat-cepatnya, atau mungkin ternyata memang itu butuh tapi tidak sekarang, mungkin butuh masih 2 atau 3 bulan lagi. Nah, disitulah kita perlu melihat dan memilah mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Dan terakhir adalah yang tadi saya sempat bilang, bahwa jangan sampai kita menyatukan keuangan pribadi dan keuangan bisnisnya dan keuangan usahanya kita seperti itu. Karena tanpa kita sadari kadang-kadang kita harus beli makan, kita harus belanja untuk keperluan rumah, kemudian bayar anak sekolah dan lain-lain. Loh, kok kayaknya kemarin bulan lalu pemasukan dari usaha 30 juta ya. Kok sekarang kenapa tiba-tiba pemasukan saya tinggal 20 juta, 30 jutanya lagi itu kemana seperti itu. Nah, itulah yang menjadi keharusan kita untuk kita bisa memilah mana sih yang sebetulnya kita pemasukan ke rekeningnya kita dan juga pemasukan usahanya kita itu sendiri. Boleh di next. Nah, tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga sama Mas Hilman bahwa bagaimana pengaturan keuangan itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus melakukan perencanaan secara umum, kemudian perencanaan pendapatan, kemudian juga kita harus melihat nih budgetingnya secara rutin seperti apa, berapa persen kita keluarkan untuk beli stok, berapa persen kita keluarkan untuk membayar fixed cost yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Kemudian juga bagaimana kita juga harus bisa mengawasi cash flow-nya kita, dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita bisa menggunakan laba atau modal yang kita punya itu, modal tambahan yang kita punya itu, untuk kita bisa mengembangkan usahanya kita lagi, sebenarnya seperti itu. Boleh di next. Nah, ini dengan memisahkan rekening usaha dengan pribadi, kita bisa mengetahui secara pasti berapa sih total pendapatannya kita dan berapa besar laba bersih dari usaha yang kita punya itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika disitulah kita mengetahui, kemudian kita bisa mengambil keputusan apakah memang saat sekarang ini menjadi waktu yang tepat untuk kita bisa mengekspansi usahanya kita. Nah, ketika kita sudah tahu, oke nih waktu yang tepat untuk ekspansi usaha yang seperti apa. Nah, disitulah Bapak Ibu yang mungkin jauh lebih tahu bagaimana langkah-langkah kemudian yang memang harus kita ambil untuk kita bisa mengembangkan usahanya kita. Dan memang kebetulan dari Coinworks itu sendiri, kita dapat mendukung Bapak Ibu semua dari pinjaman modal bisnis dari Coinworks itu sendiri. Mungkin tadi aku sebagai bridging aja untuk masuk, sebenarnya Coinworks itu sebenarnya seperti apa sih, kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi memang Coinworks itu sendiri mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zailani juga bahwa memang di Indonesia itu lembaga jasa keuangan itulah sangat banyak. Tapi ada yang dari perbankan, ada yang non perbankan, dan memang Coinworks itu merupakan salah satu lembaga jasa keuangan atau LJK yang kita non perbankan karena kita bergerak di teknologi finansial atau biasanya kita sebutnya fintech. Mungkin secara umum orang-orang lebih tahunya pinjaman online, tetapi jangan sampai salah konotasi bahwa di di Indonesia itu sendiri banyak pinjaman online atau pinjol yang ilegal dan juga legal seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zailani juga,
bagaimana memastikan bahwa ketika kita mau mengajukan pinjaman di pinjaman online, tentu kita harus memastikan bahwa platform tersebut adalah memang yang sudah at least terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan memang memiliki legalitas yang sah juga untuk pengoperasiannya, sehingga ketika nanti kita ada sesuatu hal yang ingin kita hindari, itu tidak akan terjadi di dalam proses pada saat kita meminjam di platform tersebut. Seperti itu. Boleh di next. Nah, saat ini secara singkat saja, CoinRocks kita merupakan salah satu platform pinjaman online yang ada di Indonesia. Kebetulan ini aku mohon maaf, aku boleh update lagi bahwa sekarang penggunanya di Indonesia itu kurang lebih sudah sampai 700.000 pengguna. Dan juga kita tentu membantu teman-teman UKM itu meningkatkan pertumbuhan UKM itu secara general kurang lebihnya 60% setelah mereka mendapatkan permodalan, dan juga pertumbuhan revenue-nya cukup pesat juga, yaitu bisa sampai 30-50% per tahunnya. Kebetulan CoinRocks sendiri juga kita saat ini telah membantu penyaluran permodalan kepada teman-teman UKM itu kurang lebih hingga 250 miliar per bulannya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, jadi kenapa sih teman-teman juga ini sebetulnya aku kalau boleh share tidak hanya CoinRocks saja, tetapi untuk platform-platform fintech lainnya yang legal, teman-teman juga mesti paham dan juga mengingat bahwa semua ketika teman-teman mau memilih platform fintech yang pinjaman online legal, bahwa pastikan bahwa platform tersebut memang sudah patuh terhadap otoritas jasa keuangan yang mana memang sudah diatur di POJK 77 nomor 1 tahun 2016 seperti itu. Dan juga tentu ketika platform tersebut sudah legal, dapat dipastikan bahwa keamanan dari identitas atau mungkin keamanan dari informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu akan dijamin oleh masing-masing platform pinjaman online tersebut seperti itu. Dan juga di CoinRocks sendiri kita punya tenor pinjaman hingga 24 bulan, kemudian juga kita ada berbagai produk pinjaman untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua. Mungkin aku secara detail akan dijelaskan di halaman selanjutnya. Boleh di next. Nah, sebelum saya masuk untuk syarat-syaratnya dulu, memang sebenarnya kita pisahkan menjadi dua. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu belum punya perusahaan, bisa masuk kepada pinjaman perorangan, atau memang ternyata sudah punya perusahaan, bisa masuk kepada perusahaan syarat pengajuan dari perusahaan. Tetapi secara garis besar adalah ketika kita mau mengajukan, yang menjadi syarat adalah KTP, kemudian NPWP Bapak Ibu kalau misalkan pinjaman di atas 50 juta, kemudian juga mutasi rekening selama 3 bulan terakhir, dan juga kartu keluarga bila Bapak Ibu sudah menikah. Nah, selain itu juga kenapa tadi Pak Hilman juga dan Pak Zailani bilang bahwa laporan keuangan itu penting banget, karena tentu kita akan melihat bagaimana sih keuangan Bapak Ibu selama mungkin 3-6 bulan terakhir seperti itu. Walaupun memang kita bisa melihat kira-kira bagaimana dari mutasi rekeningnya, tapi kita juga pengen tahu ketika kita mau memberikan permodalan di usahanya Bapak Ibu, apakah memang usaha Bapak Ibu itu memiliki perjalanan yang panjang untuk kita bisa melihat itu. Jangan sampai wah kayaknya usahanya nggak visible nih untuk 3 bulan ke depan. Nah, itu kan tentu dari sisinya kami tentu kita khawatir just in case ternyata dalam waktu 3 bulan usaha Bapak Ibu tidak berjalan di tempat aja, takutnya kan tidak bisa mengembalikan dari apa yang sudah dipinjamkan seperti itu. Nah, itulah yang makanya kita tentu sangat-sangat hati-hati sekali ketika kita melihat, oh ini usahanya secara jangka panjang itu seperti apa ya. That's why akhirnya kita melihat bahwa ketika kita mau melakukan sosialisasi ke teman-teman para pelaku UMKM, tentu jangan sampai perencanaan keuangannya jangan sampai lupa, kemudian juga bagaimana laporan keuangan 3-6 bulan ke belakang, dan juga tentu mutasi rekening. Nah, untuk perusahaan kurang lebihnya sama, tetapi kita juga meminta siup TDP untuk perusahaan juga, kemudian juga jika ada akta perubahan juga dapat disampaikan juga. Nah, boleh di next. Nah, secara singkat memang untuk pinjamannya dari CoinRocks itu sendiri, kita start dari 5 juta sampai batas paling maksimalnya itu 2 miliar sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sekali lagi mungkin aku boleh sampaikan kita mulai pinjaman itu dari 5 juta sampai batas maksimalnya itu 2 miliar, dan juga tenor pinjamannya itu mulai dari 3 bulan sampai maksimalnya itu 24 bulan atau 2 tahun seperti itu. Dan bagaimana untuk bunga
untuk bunga itu sendiri memang kita startnya dari 9% per tahunnya. Dan juga apakah Mas ini ada yang diagunkan nggak ya, ada kolateral nggak ya? Kita tidak ada kolateral, tetapi yang kita perlu lihat adalah bagaimana pemasukan dan pengeluaran dari usaha Bapak Ibu yang tadi tercerminkan dari mutasi rekening 3 bulan terakhir, itu saja. Dan juga nanti bagaimana cara pengajuannya, Bapak Ibu bisa sesuai dengan slide yang ditampilkan sekarang ini, atau mungkin mudahnya bisa download aja aplikasinya Coinworks di Google Store ataupun App Store, dan juga nanti mengikuti tahapan-tahapan aja di dalam aplikasinya kita secara mudah. Nah, mungkin untuk tahu lebih dalam, mungkin boleh di next dulu. Nah, ini. Nah, sebelum saya menutup akhir, mungkin ada tips agar pinjaman dicairkan. Nah, biasanya kalau di Coinworks itu sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah memiliki usaha yang terkoneksi dengan e-commerce, contohnya sudah jualan di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di Lazada, atau mungkin jualan di GoFood atau di GrabFood, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kita bisa langsung mengkoneksikan sistemnya kita dengan sistemnya teman-teman mitra, untuk kita bisa ngecek nih berapa besar sih penjualannya Bapak Ibu, atau berapa besar sih pemasukannya Bapak Ibu. Nah, dari situ itu sangat memudahkan kita. Tetapi bagaimana yang belum? Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih konvensional atau mungkin belum sampai masuk ke ke penjualan di platform digital, nah pastiin kalau misalkan pada saat pengajuan, karena kita mau melihat jenis atau usaha dari Bapak Ibu, kira-kira bisa difotokan yang mencerminkan bagaimana sih usahanya Bapak Ibu, kemudian juga kenali juga nih kemampuan pengembaliannya. Contohnya, jangan sampai, contohnya saya mau ngajuin pinjaman 50 juta. Nah, sebenarnya daya kemampuan saya cuma mampu pinjamnya cuma 30 juta. Nah, kita harus melihat juga bahwa jangan sampai kita mengajukan pinjaman yang lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengembalikannya juga. Dan yang ketiga adalah pembukuan yang tercatat dengan rapi. Nah, mungkin secara simpel aja tadi Pak Human juga sudah menjelaskan ada berbagai aplikasi, ada si Apik, kemudian juga ada berbagai aplikasi platform-platform lainnya. Tetapi kalau misalkan paling tidak itu sudah tercermin dari mutasi rekening saja, itu sangat membantu teman-teman lembaga jasa keuangan untuk kita bisa melihat bagaimana sih pengeluaran dan pemasukan dari Bapak Ibu semua, dan juga yang paling terakhir adalah prospek bisnis ke depannya. Di kondisi yang sekarang memang kita tidak bisa menentukan bagaimana sih jangka panjang usahanya kita, apalagi ini kondisi yang memang sangat-sangat fluktuatif, yang bisa berbagai kondisi bisa berubah secara cepat. Tetapi ketika kita bisa melihat, mungkin ini usahanya cukup visible atau cukup kuat dalam pandemi ini, pasti kita akan melihat untuk bisa kita coba support seperti itu. Boleh dihitung akhirnya. Nah, ini contoh-contohnya aja beberapa peminjamnya dari Coinworks, ada Button Scarf, ada Suasana Kopi, dan juga ada Erigo Store. Nah, secara mudahnya adalah kalau kita lihat ketiga wirausaha ini mereka aktif jualan di platform digital. Button Scarf dan Erigo kita sudah cukup mudah ditemukan di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, dan Suasana Kopi juga mereka juga cukup ditemukan dengan mudah di Grab ataupun di GoFood. Nah, ketika mereka sudah terkoneksi dengan platform digital, itu dapat memudahkan mereka atau dapat memberikan semacam satu langkah lebih baik untuk kita dapat mencairkan atau memberikan permodalan kepada Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat nih, ternyata ada peningkatan penjualan yang mereka di atas 50% rata-rata. Kalau Button Scarf di atas 56%, Suasana Kopi 55%, dan juga Erigo Store itu di atas 60%, dan seperti itu. Jadi kita harap kesuksesan dari teman-teman para pelaku ini bisa kita replikasikan ke teman-teman para pelaku Jakpreneur yang ada di sesi hari ini, seperti itu. Boleh di next? Nah, ini beberapa partner-partnernya kita. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu ternyata usahanya sudah terkoneksi dengan salah satu platformnya kita, partnernya kita ini sangat membantu kita untuk kita bisa mengajukan pinjaman yang jauh lebih cepat lagi. Boleh di next? Oke, terima kasih. Nah, mungkin sebelum saya tutup, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk mengajukan pinjaman di fintech, alangkah baiknya kalau berkenan Bapak Ibu besok malam jam 7 malam bisa
berkunjung ke Instagramnya @coinworks. Nah, di situ kami dari Coinworks dan juga Asosiasi Fintech dan bersama Otoritas Jasa Keuangan, kita akan melakukan live Instagram untuk kita bisa memberikan tips and trick bagaimana Bapak Ibu mengetahui ketika mau mengajukan pinjaman itu apakah ke platform yang legal atau yang ilegal. Di situ kita harapkan supaya Bapak Ibu semua bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kami sebagai platform fintech bekerja sama dengan OJK dan juga asosiasi, terus menggalakkan sosialisasi agar Bapak Ibu semua bisa mengkoneksikan dirinya dengan platform-platform yang legal gitu. Karena kita tahu kalau misalnya kita udah masuk ke platform fintech yang ilegal, itu udah banyak banget masalahnya. Saya nggak perlu cerita lagi karena kita semua pasti tahu di berita-berita sudah banyak, tapi bagaimana caranya dengan berita-berita tersebut kita bisa belajar dan kita bisa menghindari dari hal-hal tersebut. Sekian dari saya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Mas Rega. Terima kasih. Kita langsung ke Mbak Tutut ya. Silakan Mbak Tutut. Sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya hold dulu sampai kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Tutut. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Perkenankan saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, Prospera, dan pihak-pihak terkait lainnya karena telah memperkenankan saya mewakili Bank DKI untuk memperkenalkan produk mikro yang ada di Bank DKI. Ya, dan saya juga ucapkan terima kasih ya untuk kehadiran ibu-ibu khususnya dari peserta Jackpreneur pada siang menjelang sore hari ini ya. Ini jam-jam kritis nih Mbak Nita ya. Jadi biasanya habis makan siang gizinya pindah ke mata biasanya. Jadi matanya agak sedikit berat ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian di sini tetap semangat ya mengikuti acara ini, jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Oke. Nah, saya mungkin langsung aja Bapak Ibu, saya nggak akan berlama-lama karena juga waktu yang diberikan juga sangat sedikit ya. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Zailani ya tadi dari OJK bahwa Bank DKI merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang memiliki fasilitas atau memperbolehkan untuk memberikan fasilitas pemodalan kepada para pelaku UMKM. Apalagi Bank DKI ya, Bank DKI itu adalah merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bank DKI di sini siap mensupport ya segala kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, pinjamannya seperti apa saja ya, itu nanti akan saya bahas di produk-produk pinjaman. Bisa next? Oke, next ya. Oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku UMKM biasanya itu bertanya-tanya nih ya, kalau misalkan baru mulai usaha, bisa nggak sih kira-kira pinjam ke bank? Ataupun kalau misalkan saya usahanya cuma ada di rumah, bisa nggak sih pinjam ke bank? Atau biasanya banyak pertanyaan seperti ini, kalau rumahnya ngontrak bisa nggak sih minjam kredit ya ke bank? Ataupun saya nggak punya jaminan, bisa nggak sih bank itu memfasilitasi permodalan ke saya? Ya, semuanya akan terjawab ya pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu target mikro dari Bank DKI, yaitu adalah target mikro dari Bank DKI itu ada 4 kategori yang menjadi target mikro dari Bank DKI ya. Yang pertama itu adalah pelaku usaha yang berada di bawah PD Pasar Jaya atau tempat usahanya itu di pasar di bawah kelolaan PD Pasar Jaya. Contohnya itu ada pasar di timur itu ada Pasar Pramuka, kemudian di Jakarta Pusat itu ada Pasar Tanah Abang, kemudian di Jakarta Barat itu ada Pasar Grogol, ataupun di utara itu ada Pasar Muara Angke. Nah, semua pelaku UMKM yang usahanya itu berada di pasar di bawah kelolaan PD Pasar Jaya itu bisa Bank DKI biayai. Kemudian pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang seperti apa? Pedagang kaki lima yang usahanya itu ada di Loksem atau Lokbin. Nah, Loksem itu apa? Loksem itu adalah lokasi sementara dan Lokbin itu adalah lokasi binaan. Biasanya ini di bawah binaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ya. Nah, contohnya itu adalah Loksem-Lokbin itu biasanya tertata dengan rapi ya. Bangunannya itu sudah ditata oleh dinas ya, sehingga membuat para pedagang ataupun pembelinya itu nyaman untuk
melakukan kegiatan jual beli di situ ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian merupakan pelaku UMKM yang lokasi usahanya ada di Loksem atau Lokbin, itu bisa Bank DKI biayai. Kemudian yang ketiga itu adalah pelaku usaha di luar pasar. Mungkin ada yang bertanya-tanya, usaha saya nggak di pasar, saya cuma punya warteg ya di pinggir jalan, itu bisa nggak sih Bank DKI biayai? Jawabannya bisa. Itu masuk yang ke kategori ketiga. Kemudian yang keempat ya, dalam mendukung program Pemprov DKI Jakarta, yaitu adalah program Jackpreneur. Nah, para peserta Jackpreneur ini pun menjadi target mikro dari Bank DKI. Ya. Kemudian, kalau itu kan tadi target mikro Bank DKI secara global ya. Nah, kalau berdasarkan kategori usaha, bisa nggak sih Bank DKI membiayai untuk pelaku usaha yang masih pemula, atau kita biasanya bahasa kerennya itu adalah startup, atau cuma Bank DKI bisa membiayai untuk para pelaku UMKM yang sudah naik kelas. Naik kelas di sini adalah omsetnya itu sudah besar ya, tiap bulannya itu mungkin sudah di atas 10 juta, 20 juta gitu ya. Itu seperti apa? Bank DKI bisa nggak sih membiayai? Bank DKI itu bisa membiayai untuk pelaku UMKM yang masih pemula atau startup maupun yang naik kelas. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan jaminan? Apakah kalau saya pinjam ke Bank DKI, itu memerlukan jaminan atau agunan? Ya. Bank DKI itu memfasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan maupun yang memiliki jaminan. Jadi di sini jangan berkecil hati ya Bapak Ibu sekalian, ya usaha saya masih baru jalan 1 bulan, saya nggak punya agunan, ya udah deh, usaha saya nggak bakal bisa berkembang nih kalau kayak begini gitu kan. Nah, jangan berkecil hati dulu seperti itu ya Bapak Ibu, karena Bank DKI di sini hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan usaha. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu nanti akhirnya menjadi debitur kami, fasilitas apa saja sih yang Bank DKI berikan untuk para debitur mikro kami? Yang pertama pasti kita menawarkan bunga yang kompetitif. Kemudian proses pencairan kami itu 5 hari kerja dengan persyaratan ya, dengan syarat, ada syaratnya ya 5 hari kerja. Itu semua semua dokumen administrasi itu harus sudah lengkap baru bisa kita proses ya. Kemudian untuk untuk angsuran, kita juga memiliki fasilitas cash pick up. Jadi, misalkan Bapak Ibu, biasanya kan kalau para pelaku UMKM itu kan konsentrasi dengan usahanya ya. Terkadang besok jatuh tempo untuk angsurannya. Aduh, saya nggak bisa nih pelanggan janjian besok nih untuk beli untuk datang ke tempat usaha saya untuk beli dagangan saya nih, gimana nih Bank DKI bisa nggak sih tolong dong diambilin angsuran saya. Nah, itu kita sebutnya dengan cash pick up ya. Jadi kita membantu pelaku UMKM untuk membayar angsuran. Nanti akan di cash pick up oleh marketing kami, dan itu merupakan amanah ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti akan langsung disetorkan ke nomor rekening atau ke tabungan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian merupakan debitur mikro kami, ya fasilitas berikutnya yang kami berikan adalah Bapak Ibu sekalian itu sudah secara otomatis menjadi merchant Bank DKI. Mungkin di tanggal 23 Juli yang lalu ya, Bank DKI juga mensosialisasikan terkait dengan kris kami ya, di mana di situ ada dijelaskan terkait dengan Jack One Mobile ataupun merchant Bank DKI. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang kami berikan kepada para debitur mikro kami. Kalau misalkan sudah jadi debitur mikro kami, secara otomatis Bapak Ibu sekalian menjadi merchant Bank DKI, di mana menjadi merchant Bank DKI itu diberikan kemudahan-kemudahan ya, ataupun kita juga mendukung pemerintah untuk menggalakkan cashless ya, jadi pembayaran secara non tunai. Nah, kemudian fasilitas berikutnya adalah kemudahan dalam bertransaksi, karena sekarang Bank DKI sudah go digital Bapak Ibu sekalian ya, memiliki Jack One, ataupun ATM kami pun sudah tersebar di kantor-kantor kelurahan pun ada ATM kami. Oke, nah di sini Bapak Ibu untuk memfasilitasi semua pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku UMKM, di sini Bank DKI memiliki 3 macam pinjaman. Ya, tadi saya nggak punya jaminan, bisa nggak sih mengajukan pinjaman ke Bank DKI ya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar masing-masing. Di sini ada yang namanya produk tanpa pinjaman dan produk dengan jaminan.
produk tanpa jaminan dan produk dengan jaminan ya. Oke. Nah, untuk produk tanpa jaminan Bapak Ibu. Nah, ini biasanya itu untuk wirausaha pemula, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk wirausaha yang naik kelas Bapak Ibu sekalian ya. Kalau untuk wirausaha pemula di sini kami punya produk Monas Pemula Jackpreneur. Jadi ini adalah produk untuk khusus para peserta Jackpreneur, di mana ini untuk wirausaha pemula, kemudian harus ber-KTP DKI Jakarta ya, karena ini merupakan program pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Jadi untuk produk yang ini kami mengharuskan ber-KTP DKI Jakarta untuk calon debitur kami maupun pasangannya. Kemudian angsurannya itu berjadwal. Artinya angsuran berjadwal itu adalah angsurannya misalkan mendapatkan plafon 10 juta selama 18 bulan, misalkan angsurannya 800.000. Jadi tiap bulannya itu ya, itu yang bersangkutan harus mengangsur sebesar 800.000 seperti itu. Nah, di sini kami juga memberikan permodalan itu dalam bentuknya modal kerja ataupun investasi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jaini dari OJK bahwa dalam kredit itu ada yang namanya modal kerja ataupun investasi. Contohnya secara simpel ya, misalkan saya itu adalah pedagang gado-gado, usahanya cuma di depan rumah aja di teras ya, belum besar, cuma di teras aja. Nah, saya itu mau mengajukan permodalan ke Bank DKI, tujuannya itu adalah modal kerja. Nah, modal kerja di sini biasanya itu adalah untuk pembelian barang-barang yang habis terpakai untuk usaha ya Ibu-ibu ya. Contohnya, kalau usaha gado-gado apa sih yang barang-barang habis terpakai untuk usaha? Contohnya untuk beli kacang ya, minyak, kemudian beli berasnya ya untuk bikin lontong, kemudian untuk beli garam, bumbu dapur yang lainnya ya. Kemudian kalau untuk investasi ya, saya cuma usahanya itu adalah gado-gado ya, pedagang gado-gado. Untuk investasi apa sih? Untuk investasi contohnya saya mau ada etalase ya untuk naruh lontong saya, sayuran saya, bumbu dapur saya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari modal kerja dan investasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalkan marketing kami datang berkunjung ke rumah atau lokasi usaha Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dengan lantang ya, dengan yakin bahwa saya mau pinjam ke Bank DKI, tujuannya adalah untuk modal kerja atau investasi untuk pembelian bla 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 dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, untuk modal kerja dalam bentuk untuk Monas Pemula ini sendiri, itu plafonnya maksimal itu adalah di angka 10 juta. Ya, untuk tenor atau jangka waktunya maksimal itu adalah di 18 bulan. Untuk usia juga di sini kita batasi ya, Bapak Ibu sekalian. Usia maksimumnya itu adalah 65 tahun saat akhir jangka waktu kredit itu berakhir. Dan usia minimumnya itu adalah 21 tahun atau boleh 18 tahun, tapi harus sudah menikah. Oke. Nah, itu tadi adalah produk untuk wirausaha pemula nih, yang tanpa jaminan. Nah, Bank DKI juga punya nih produk yang tanpa jaminan untuk wirausaha yang naik kelas nih. Nah, itu namanya adalah Monas Mikro tanpa jaminan. Bedanya apa? Bedanya ini adalah untuk wirausaha naik kelas. Sama angsurannya berjadwal, tujuannya itu adalah untuk modal kerja dan investasi. Plafon maksimumnya itu agak naik ya. Tadi yang Monas Pemula itu cuma sampai 10 juta. Nah, untuk yang Monas Mikro tanpa jaminan, itu sampai dengan 25 juta untuk plafon maksimumnya. Untuk tenor maksimumnya itu adalah sampai 36 bulan atau 3 tahun. Usianya sama ya, Bapak Ibu, kita batasi untuk produknya sama dengan produk Monas Pemula. Kemudian di sini kita mensyaratkan harus memiliki tempat tinggal atau tempat usaha sendiri. Kalau misalkan belum gimana? Belum, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya nih ya, minimal itu harus sudah menempati tempat tinggal atau tempat usaha itu minimal 2 tahun. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalkan ada yang bertanya nih, saya misalkan dari debitur Monas Pemula nih, tadinya saya baru ya cuma wirausaha pemula, tapi sekarang usaha saya sudah jalan 18 bulan dan saya butuh tambahan modal. Bagaimana Bank DKI? Bisa nggak sih memfasilitasi lagi? Bisa. Nanti kita akan arahkan ke Monas 25 Jackpreneur ya, untuk fitur kreditnya itu sama dengan yang Monas Mikro tanpa jaminan yang sampai 25 juta ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk wirausaha yang sudah lebih tinggi lagi nih kelasnya ya?
saya punya jaminan kok, jaminan saya ada tuh tanah gitu kan. Itu bisa nggak sih dijaminkan ke Bank DKI, atau bisa nggak sih saya mendapatkan fasilitas produk pinjaman di Bank DKI yang pakai jaminan deh, karena saya butuhnya itu plafonnya itu agak gede, lebih dari 25 juta, itu bisa nggak? Bisa. Ya, Bank DKI bisa memfasilitasi para pelaku UMKM yang memiliki jaminan. Nah, itu adalah produk kami, itu produk dengan jaminan ya. Monas Mikro dengan jaminan, itu untuk wirausaha naik kelas. Angsurannya sama Bapak Ibu, angsuran berjadwal. Tujuannya pun sama, untuk modal kerja dan investasi. Nah, di sini plafon maksimumnya ya, sampai dengan 500 juta. Dan untuk jangka waktu ataupun tenornya itu juga sedikit lebih lama ya. Itu adalah sampai 60 bulan atau 5 tahun. Usianya pun sama ya, kita syaratkan sama dengan produk-produk sebelumnya. Kemudian di sini kita juga memerlukan jaminan. Nah, jaminannya seperti apa? Jaminannya itu bisa kendaraan roda 4 atau roda 6, kemudian bisa kios ataupun tanah dan bangunan, atau bahkan misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki deposito di Bank DKI. Itu bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman ke Bank DKI. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan persyaratannya? Gampang nggak sih? Gitu kan. Nah, mungkin ada yang bertanya di kolom chat, persyaratannya apa aja? Karena dari kemarin nih, Mbak Nita, di virtual booth Bank DKI, itu banyak yang bertanya, persyaratannya apa aja? Gitu kan. Nah, di sini persyaratannya cukup mudah, Bapak-Ibu sekalian. Untuk yang produk tanpa jaminan, itu hanya perlu KTP pemohon dan pasangan, kartu keluarga, surat nikah, surat izin usaha. Ya, itu untuk produk tanpa jaminan. Kalau misalkan untuk yang Jackpreneur, khusus Jackpreneur, otomatis karena ini Pemprov DKI Jakarta ya, jadi kita mensyaratkan KTP-nya itu harus DKI Jakarta. Ya, jadi KTP DKI Jakarta untuk pemohon dan pasangan, kemudian harus ada kartu keluarga, surat nikah, surat izin usaha, biasanya bentuknya IUMK ya, izin usaha mikro kecil. Kemarin mungkin sudah disampaikan ada materi terkait dengan perizinan oleh PTSP ya. Dan di sini kita juga membutuhkan surat keterangan. Nah, surat keterangan ini mengeluarkan adalah suku dinas terkait. Ya. Kemudian kalau untuk produk dengan jaminan itu cukup menambahkan harus ada NPWP dan dokumen jaminan. Dalam bentuk fotokopi aja itu boleh ya. Oke, next. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Jelani ya. Untuk pengajuannya itu tadi sudah disampaikan, pertama itu melalui website Jackpreneur. Kalau misalkan Bapak Ibu merupakan peserta Jackpreneur, itu dapat mengakses website Jackpreneur. Kemudian di situ tadi sudah ditampilkan ya caranya ya, ada ada button atau ada tombol permodalan ya, itu bisa pilih Bank DKI. Nah, kalau misalkan ada cara lainnya ya, Bapak Ibu bisa langsung untuk mengakses bit.ly/e-form/mikro. Ya, itu nanti akan langsung nge-link ke e-form Bank DKI kami ya. Di situ nanti ada penjelasan singkat mengenai produk-produk kami. Kemudian nanti Ibu bisa langsung memasukkan data-data yang diperlukan atau disyaratkan di e-form Bank DKI kami. Ya, itu adalah dua cara Bapak Ibu sekalian agar dapat mengajukan permodalan ke Bank DKI, caranya seperti itu ya. Nah, kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan alur prosesnya. Nah, ini mungkin bakal jadi pertanyaan juga. Alur proses di Bank DKI seperti apa sih untuk mengajukannya ya. Tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke website Bank DKI, website Jackpreneur, kemudian bisa mengakses e-form kami dengan link yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, kemudian bisa langsung ke kantor layanan Bank DKI terdekat, atau biasanya bisa ke kecamatan tuh, biasanya juga kami melayani ya sampai tingkat kecamatan. Kemudian atau kalau untuk program Jackpreneur ini ada yang namanya pendamping nih Mbak Nita ya, pendamping yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa langsung datang ke kecamatan, temuin pendampingnya dan bilang mau mengajukan permodalan ke Bank DKI. Nanti akan dihubungkan dengan marketing kami. Ya, nah setelah dari itu, jika semua persyaratan lengkap, nanti akan langsung kami
lakukan pengecekan BI checking atau SLIC. Tadi juga sudah dijelaskan ya secara lengkap BI checking itu apa ya. Intinya BI checking atau SLIC itu sistem layanan informasi keuangan itu adalah histori transaksi pinjaman Bapak Ibu sekalian di bank atau lembaga keuangan lainnya ya. Jadi di situ bisa lihat nih ya, rapotnya merah atau rapotnya biru ya. Biasanya kalau rapot merah berarti suka nunggak nih Bapak Ibu sekalian ya di bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, tapi kalau rapotnya biru berarti punya pinjaman tapi lancar-lancar aja atau belum memiliki riwayat pinjaman ya. Kemudian kalau misalkan sudah kita BI checking, otomatis yang Bank DKI pilih adalah yang rapotnya berwarna biru. Nah, nggak lama kalau misalkan rapot yang berwarna biru itu nanti akan kita jadwalkan untuk dilakukan survei atau visit ya ke lokasi usaha Bapak Ibu sekalian ya. Tadi di situ kita akan melihat nih ya, para petugas kami akan melihat prinsip 5C yang tadi sudah diterangkan oleh Mas Hatma dari BI ya. Di situ akan kita lihat, oh ternyata ada kapasitasnya, oh karakter bapaknya seperti ini dan lain sebagainya. Nah dari hasil survei tersebut nanti akan kita analisa di kantor pusat, kemudian nanti akan keluar angkanya ya, plafon pengajuan pinjaman Bapak Ibu sekalian bisa diproses lebih lanjut atau justru malah terhenti sampai situ ya. Kalau bisa lanjut berarti Bapak Ibu sekalian sudah dinilai oleh Bank DKI bahwa memiliki kemampuan untuk membayar angsuran ke Bank DKI. Tapi kalau misalkan tidak lanjut, itu tandanya Bapak Ibu sekalian tidak memiliki kemampuan bayar lagi, kemampuan untuk membayar angsuran ke Bank DKI. Nah, bagi yang lanjut nanti nggak lama akan, iya, Mbak Nita. Saya boleh motong sedikit nggak, Mbak? Karena waktunya kita mepet ya. Oke. Gimana? Saya mau langsung ke pertanyaannya dari Pawon, Mbak Nenek. Ini juga barangkali saya mau linkkan juga dengan ke Mas Riga. Karena kan tadi antara Coinworks dan juga Bank DKI itu ada mensyaratkan tentang KTP pasangan dan juga kartu keluarga. Nah, bagaimana dengan calon kreditur kreditur ya kepada calon peminjam yang masih belum punya pasangan atau tidak menikah atau memang sudah bercerai gitu. Apakah bisa mendapatkan pinjaman? Itu yang pertama. Apakah perlu kalau yang belum menikah, apakah perlu persetujuan orang tua, Bu? Ini tanya Pawon Mbak Nenek. Kalau yang untuk Mas Riga juga apakah single parents atau perempuan kepala rumah tangga juga punya kesempatan untuk mengakses Coinworks? Boleh dijawab secara singkat karena nanti kalau yang panjangnya kita bisa tanya lagi di booth ya Mbak ya. Silahkan. Saya dulu nih Mbak Nita. Ya, boleh. Silakan. Oke. Baik, tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan saya masih single nih, belum punya pasangan? Seperti apa ya? Berarti kan nggak punya surat nikah ya. Nah, itu nanti bisa digantikan, si surat nikah ini adalah surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu belum menikah. Nah, itu bisa diurus dari tingkat RT RW ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan yang status di KTP, biasanya kan ada status ya, cerai mati, mohon maaf ya, cerai mati atau cerai hidup ya. Kalau cerai mati itu bisa si surat nikah ini digantikan dengan akte kematian. Kemudian bagaimana kalau misalkan statusnya itu adalah cerai hidup? Nah, itu nanti bisa digantikan si surat nikah itu dengan akte cerai. Seperti itu, Mbak Nita. Terima kasih. Kalau di Coinworks, apakah ada juga checking tentang status, Mas? Status penting nih. Selain status jomblo. Selamat siang, Mbak Nita. Kalau di kita sih, kalau di kita sebenarnya tidak ada pengecekan status yang Mbak, terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah atau cerai atau bagaimana, sebenarnya itu tidak ada sih. Jadi kalaupun memang tadi ada persyaratannya kartu keluarga bila menikah, kalaupun memang belum menikah itu tidak menjadi kewajiban sih kayak gitu. Jadi kalau memang ternyata sudah menikah ya monggo aja dilampirkan kartu keluarganya, tapi kalau memang belum nikah itu tidak perlu, tidak apa-apa kayak gitu. Dan juga dengan status apapun, termasuk apakah harus ada persetujuan dari orang tua, itu juga tidak ada. Tetap bisa kita proses semuanya seperti itu. Iya. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan terakhir tentang agunan. Ini pertanyaan sederhana. Kalau tanpa agunan, apakah artinya konsekuensinya pada bunga yang lebih tinggi dengan jarak pembayaran yang lebih pendek atau seperti apa? Boleh Mbak Tutut dan juga Mas Riga menjelaskan. Karena dua-duanya tadi ada skema tidak pakai agunan ya. Silakan. Siapa dulu nih Mbak Nita? Saya dulu ya.
Oke, ya. Kalau untuk di Bank DKI, untuk yang tanpa agunan atau jaminan itu memang bunganya nanti beda ya. Kalau misalkan untuk yang Monas pemula ini, untuk yang Jackpreneur, itu 0,3% flat per bulannya untuk bunganya. Kemudian untuk yang Monas Mikro tanpa jaminan, itu 1,1% flat per bulan. Kalau untuk yang produk dengan jaminan, itu nanti bunganya itu kita tiring berdasarkan si plafonnya sendiri ya. Jadi kisarannya itu 0,6 sampai 0,7% flat per bulannya. Untuk jadwal angsurannya ya, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa mampirlah ke virtual booth kami ya. Di situ ada flyer yang lebih jelas lagi ya. Oh, kalau misalkan saya memajukan 100 juta sebulannya itu angsurnya berapa sih? Seperti itu. Ya. Terima kasih. Kalau di Coinworks gimana Mbak, Mas Riga? Ya, sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Bank DKI, Mbak. Cuma memang secara prinsip kita karena memang tidak ada agunan, kita startnya dari 0,75 per bulannya. Dan juga untuk tenornya memang kita maksimalkan itu 24 bulan seperti itu. Apakah nanti penghitungannya seperti apa bisa dicek juga di websitenya Coinworks. Di situ juga ada kalkulator dengan simulasi kalau pinjamannya misalkan 10 juta atau 50 juta, kemudian kita nyamannya di tenor berapa besar, dan di situ akan terlihat juga berapa sih cicilan kurang lebihnya setiap bulan kayak gitu. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan untuk Mbak Tutut terakhir, Mbak. Benar, terakhir nih sekarang. Kalau tinggalnya di Bekasi tapi KTP DKI masih boleh mengakses fasilitas Bank DKI nggak, Mbak? Iya, kalau misalkan masalahnya seperti itu, problem seperti itu ya, nanti bisa dilengkapi dengan surat keterangan domisili tempat tinggal dari tempat tinggal yang bersangkutan, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tutut, terima kasih Mas Riga, terima kasih Mas Hatma, masih ada, Mas Hatma dan Mas Jailani. Masih. Terima kasih banyak karena masih mau bertahan, kita agak molor sampai 15.17. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga penjelasannya. Kalau masih kurang jelas, tadi ada materi yang kita sampaikan, kemudian kawan-kawan masih punya booth di virtual booth di WUPA, silahkan datangi, silahkan bertanya lebih jauh lagi di sana.